Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardi Arya dari program studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan analisis laporan data penjualan Fast Moving Consumer Good atau FMCG dari kompas.co.id seperti itu. Yang pertama, apakah laporan kinerja tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai report in business intelligence? Jadi, laporan tersebut itu sudah memenuhi persyaratan sebagai report in business intelligence karena laporan tersebut memberikan wawasan yang relevan dan dapat digunakan oleh pelaku bisnis untuk mengambil keputusan strategis dan juga sesuai kebutuhan bisnis. Jadi, secara kriteria laporan tersebut sudah memenuhi kriteria dan bisa disebut sebagai bisnis eh, report in business intelligence seperti itu. Karena pada kriteria pengolahan big data, eh, laporan ini itu sudah melakukan pengolahan big data. Kenapa? Karena eh, laporan ini itu disusun berdasarkan data penjualan sektor fast moving consumer good atau FMCG di beberapa e-commerce besar di Indonesia yaitu Shopee, Tokopedia, dan Blibli pada periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023 di Indonesia. Kemudian data dikumpulkan menggunakan metode online crawling di official store dan non-official store di Shopee, Tokopedia, dan Blibli terhadap 270 kategori FMCG dan 38.000 lebih brand dan juga 10 juta produk listing. Jadi datanya sudah banyak sekali seperti itu. Dan kemudian secara akurasi datanya itu sudah akurat dan juga precise. Kemudian datanya juga dikumpulkan secara near real time. Jadi datanya sudah dari segi akurasinya sudah memenuhi. Kemudian dari segi relevansinya sangat-sangat relevan. Kemudian juga data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk visualisasi berupa grafik dan diagram pie yang membuat laporan tersebut dapat membantu pelaku bisnis untuk menganalisa pola, tren, serta memberikan wawasan bisnis yang relevan. Jadi, laporan tersebut sudah memberikan informasi bisnis yang relevan sehingga secara apa namanya, secara teknis persyaratannya sudah terpenuhi semua dan laporan tersebut bisa disebut sebagai report in business intelligence. Kemudian yang kedua, apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data dan menghasilkan informasi untuk pengguna? Mungkin kalau metode pengolahan big data ada beberapa metode. Kemudian kalau kita lihat laporannya, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, laporan tersebut itu saya rasa diolah dengan metode pengolahan big data, yaitu analisis prediktif, yang mana data diolah untuk mengidentifikasi pola dan probabilitas untuk memperkirakan hasil di masa mendatang berdasarkan data historis. Yang mana pada kasus laporan tersebut ini memberikan output sebuah prediksi adanya kenaikan pasar FMCG sebesar 59 triliun di tahun 2024 atau kenaikan sebesar 3% dari tahun 2023. Nah, dari hasil analisis prediktif tersebut, sebuah informasi itu sudah terbentuk. Sebuah informasi itu sudah ada, bahkan output terakhirnya adalah sebuah model prediksi yang mengatakan ada kenaikan sebesar 3% seperti itu. Jadi informasinya yang didapat dari laporan tersebut itu dapat digunakan untuk membuat sebuah keputusan strategis untuk para pelaku usaha itu mengoptimalkan bisnis mereka. Jadi laporan tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data dan menghasilkan informasi untuk pengguna. Sudah memenuhi seperti itu. Kemudian yang ketiga, menurut Anda apakah kelemahan report sales dan revenue dari konsep visualisasi yang ditampilkan dalam web tersebut?
Kalau konsep visualisasi yang ditampilkan dalam web laporan tersebut itu sebenarnya sudah cukup bagus. Tapi kelemahan utama pada laporan tersebut adalah kurangnya kedalaman analisis visual. Jadi grafik yang disediakan dalam web itu tidak memungkinkan bagi kita, bagi pengguna, untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut. Kenapa? Karena tidak adanya fitur filter, tidak ada filter-filter berdasarkan waktu, subkategori, produk, atau brand. Jadi untuk membuat analisis mendalam itu tidak memungkinkan. Selain itu, pada bagian yang menjabarkan tentang perawatan wajah menjadi top subkategori perawatan kecantikan dengan market share 39,4%, saya rasa penggunaan pie chart itu kurang tepat karena kategori yang ada itu terlalu banyak sehingga untuk analisis visual itu tidak memungkinkan seperti yang ada di sebelah kanan ini tidak memungkinkan untuk analisis visual dari grafiknya sendiri karena apa namanya kategorinya yang terlalu banyak seperti itu. Saya rasa penggunaan apa namanya bar chart itu jauh lebih efektif untuk menyampaikan informasi yang mudah untuk dianalisa seperti itu. Kemudian secara umum laporan dari kompas.go.id ini akan lebih bagus jika disampaikan dalam bentuk dashboard yang interaktif untuk mempermudah pengguna melakukan analisis yang lebih mendalam dan spesifik. Contohnya mungkin seperti dashboard ini dashboard dari eh, apa namanya quarterly sales forecast. Eh, ini ini hanya sebuah draft, tapi jika kompas.co.id itu menyampaikannya dalam bentuk dashboard seperti ini, itu akan lebih mudah untuk pengguna itu melakukan analisis yang mendalam dan analisis yang khusus atau eh, untuk mengetahui atau mencari informasi-informasi yang lebih spesifik itu lebih mudah karena ada filter di sini, kemudian ada chart-chart itu dibuat dengan efektif, jadi tidak menggunakan chart yang tidak efektif seperti ini. Ini bisa kita filter sendiri, kemudian bisa kita analisis sendiri untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan mendalam seperti itu. Jadi kalau disampaikan dengan model dashboard seperti ini, itu saya rasa akan lebih mudah untuk eksplorasi hal-hal tersebut seperti itu. Kemudian selanjutnya, apakah hasil analisa dari grafik yang disediakan dalam web tersebut mudah dipahami dan gain knowledge? Jadi kalau analisis dari grafik yang disediakan dalam web itu sebetulnya sudah cukup mudah dipahami karena disajikan dengan visualisasi yang bagus dan sederhana, juga disertai penjelasan yang jelas secara umum seperti itu ya. Secara umum sudah cukup bagus dan cukup mudah untuk dipahami seperti itu. Informasi-informasi penting seperti peningkatan nilai jumlah penjualan, kemudian jumlah transaksi, dan juga kontribusi masing-masing kategori itu di kategori produk itu disampaikan secara ringkas dan juga informatif seperti itu. Namun di beberapa atau di salah satu eh, sub subjudul yaitu yang membedah apa namanya subkategori perawatan kecantikan yang seperti saya tadi sebutkan tim kompas.id itu saya rasa salah atau kurang tepat saat menggunakan grafik pie karena kategorinya tadi terlalu banyak sehingga untuk analisis visual dari grafik saja jadi kalau kita tidak membaca penjelasannya kita hanya melihat dari grafik saja itu sangat susah gitu bahkan mungkin tidak bisa dianalisis seperti itu ya kalau hanya dari grafik saja karena dari grafik pie itu informasinya itu sangat kecil-kecil dan juga tidak terbaca. Jadi kurang tepat penggunaan grafik pie pada subjudul tersebut harusnya menggunakan pie chart itu diganti dengan bar chart atau
tipe chart yang lain yang saya rasa mungkin nanti atau grup chart mungkin nanti itu akan lebih mudah untuk kita menganalisis secara visual. Kemudian untuk analisis yang mendalam, jadi untuk analisis yang benar-benar mendalam dan spesifik dan juga gain knowledge dari visualisasi yang disediakan itu saya rasa kurang untuk memberikan insight yang komprehensif. Jadi memang ada informasi di situ yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan oleh apa namanya pelaku bisnis, tapi untuk membuat sebuah keputusan yang spesifik atau melakukan analisis yang lebih spesifik dari laporan tersebut, itu saya rasa belum memungkinkan seperti itu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan dari analisis laporan dari kompas.go.id. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.